Oke teman-teman, kembali lagi dengan Katong di podcast Midnight Worship. Enjoy! Oke, malam hari ini kembali lagi dengan Beta, Wishe Marlene Pelamonia. Beta biasa disapa Wishe atau Ice. Dan kali ini Katong kedatangan narasumber yang luar biasa. Ya. Sebelum Katong perkenal lebih jauh dengan narasumber satu ini, Beta persilakan Katong punya narasumber yang satu ini untuk memperkenalkan diri dulu. Baik, selamat malam kakak. Selamat malam. Selamat datang di Midnight Worship hari ini. Terima kasih karena kakak sudah ambil bagian di Midnight Worship hari ini. Boleh kakak perkenalkan diri, kakak nama siapa, asal dari mana? Silakan kakak. Oke, halo semua. Nama saya Francisca Kristi Widari, biasa dipanggil Siska. Saat ini saya sedang menempuh kuliah S2 di IAKN Ambon. Aslinya tinggal di Biak, Papua. Oke kakak. Kakak, kalau sapaan akrabnya itu panggil siapa nih kakak? Bisa panggil Siska sih. Oh. Tapi di Ambon ini banyak bisa dipanggil Ika, Kristi, terserah aja. Terserah saja. Oke. Iya. Berarti kita panggil kakak Ika kah, kakak Siska nih yang lebih Boleh. enak nih kak? Boleh, semuanya. Oh, semuanya boleh. Oke. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut lagi dengan topik di malam hari ini, di hari ini ya, kita mau dengar sedikit tampilan atau persembahan pujian dari kita pun teman-teman di Midnight Worship. Bawa hidupku sekarang tempat kudusmu
Oke, kembali lagi dengan Beta, Wishe, dan narasumber Katong di malam hari ini yaitu Kakak Siska atau Kakak Ika, bisa disapa dengan Kak Siska atau Kak Ika. Ya, topik malam hari ini teman-teman sudah pasti lihat di Midnight Worship di YouTube-nya tentang berkomunitas. Berkomunitas itu penting kasengnya. Ya. Jadi malam hari ini topik Katong itu Kakak. Berkomunitas itu penting kaseng. Menurut Kakak nih, menurut Kakak Siska ya, menurut pengalamannya Kakak, eh, komunitas itu apa sih Kak? Kalau komunitas tuh menurut saya itu wadah di mana orang-orang berkumpul dengan satu tujuan yang sama. Hmm, ya, berkomunitas adalah wadah untuk apa tadi Kak? Orang-orang berkumpul Orang-orang dengan tujuan yang sama. dengan tujuan yang sama. Oke Kak. Kalau tanya tujuan yang sama nih Kakak, karena tadi Kakak bilang komunitas itu adalah wadah untuk orang-orang berkumpul dengan tujuan yang sama. Berarti ketika orang-orang itu datang tujuannya sama. Tujuan apa nih Kak menurut Kakak? Tujuan apa tuh? Maunya tujuannya sama. Berarti kan semua orang itu sudah tahu tujuannya datang ke komunitas itu apa. Menurut Kakak tujuannya apa nih Kak? Kalau tujuan komunitas sih tergantung komunitasnya ya. Hmm. Contohnya kita nggak mungkin nih gabung di satu komunitas kalau kita nggak tahu tujuan komunitas itu kan. Jadi contohnya kamu pengen memperkaya ilmumu di bidang sesuatu, terus ada komunitasnya, pasti kamu masuk di situ. Gitu. Ataupun kalau kamu di gereja, kamu pengen menumbuhkan iman, kamu pasti masuk di situ. Tergantung tujuannya sih. Tergantung tujuan komunitas, pembentukan komunitas ya Kakak ya. Oke Kakak. Kalau memang semua orang itu datang dengan tujuan yang sama Kak, berarti yang ingin beta tanya tuh tujuan orang muda berkomunitas itu sebenarnya untuk apa sih Kak? Orang muda tujuannya berkomunitas apa? Ya. Ini karena Kakak Wisya bertanya kepada saya ya. Saya nggak tahu anak muda yang lainnya tujuannya berkomunitas apa. Tapi kalau pertanyaannya untuk saya, apa sih tujuan seorang Siska untuk berkomunitas? Yang pertama tujuan saya pasti untuk menambah ilmu. Ini kita masuk juga apa sih pentingnya berkomunitas ya? Yang pertama kita bisa menambah ilmu lewat komunitas. Contohnya nih, saya baru-baru ikut komunitas drone. Saya pemula untuk jadi pilot drone. Jadi saya ikut komunitas itu supaya saya belajar banyak dari senior-senior. Yang kedua tujuan saya untuk menambah skill komunikasi. Tadi sempat ngobrol nih tentang kepribadian dan saya tuh tipe orang yang introvert. Susah untuk mengkomunikasikan sesuatu kepada orang lain. Tapi dengan berkomunitas itu kan ketemu nih dengan orang banyak. Jadinya kita terlatih untuk ngomong tuh gimana di depan orang. Ngomong yang sesuai dengan contoh etika mungkin atau cara memperlakukan orang lain tuh kita bisa dengan komunitas juga. Yang ketiga juga bisa menambah wawasan. Anggota komunitas yang banyak itu pasti punya pemikiran dan pandangan yang banyak juga. Jadi kita punya banyak sekali wawasan dan pandangan dari orang-orang tersebut gitu. Tapi harus hati-hati juga menurut saya, karena nggak semua pandangan harus kita terima kan. Kita harus punya filter supaya kalau pandangan itu baik ya kita buat kita nih, tapi kalau enggak ya enggak kita tinggalin. Seperti itu sih menurut saya. Oh, keren ya. Berarti dari tadi yang pas beta dengar Kakak bilang itu Kakak pernah bergabung di komunitas drone. Wah, berarti benar-benar berkomunitas itu ada manfaatnya juga, ya kan Kak? Iya. Wah, keren. Berarti apa selain Kakak berkomunitas karena apa? Beta dengar Kakak juga orang bergerejawi, ya kan? Selain Kakak berkomunitas rohani, ternyata Kakak juga bergabung di komunitas sekuler. Wah, keren sekali ya. Manfaatnya banyak selain dapat rohaninya, ya kan di gerejanya Kakak juga manfaat dapat ilmu drone-nya ya Kak. Ternyata komunitas itu punya manfaatnya tergantung tujuannya yang tadi Kakak bilang itu toh. Ya. Beta pernah baca Kak, beta pernah baca salah satu caption caption bisa dibilang dia peneliti juga, bisa dibilang dia juga hamba Tuhan. Dia bilang gini Kak, komunitas itu tempat orang mengekspresikan diri. Menurut Kakak bagaimana nih? Tempat orang mengekspresikan diri. Menurut Kakak bagaimana nih? Betul. Karena kan otomatis waktu kita melihat orang yang sama maksudnya dalam hal hobi, dalam hal pandangan, dalam hal kesukaan, kita lebih terbuka untuk mengkomunikasikan sesuatu. Jadi kita lebih bebas mengekspresikan diri.
Menurut Hmm. saya sih begitu. Ya, bisa bisa dibilang orang yang tadinya pendiam, dia bisa mengekspresikan dia sendiri di sana ya kakak di komunitas itu. Iya, bisa juga. Ya, ya. Kalau kakak sendiri nih, kakak dulu tipenya tuh orang yang suka bicara atau diam? Kalau saya tuh tipe yang kalau ketemu orang yang cocok, Hmm. yang connect dengan saya tuh saya rame. Tapi kalau saya tiba di komunitas yang baru, saya lebih cenderung diam sih. Tapi lewat komunitas ini akhirnya saya belajar bahwa ada baiknya, ada baik waktu diam, ada baik untuk bicara kapan tepat waktu, maksudnya tepat Mm-mm, waktunya mm-mm. gitu. Jadi ya banyak Kalau manfaat. menurut kakak, bukan menurut kakak sih, eh kakak sudah berapa, maksudnya sudah berapa tahun berpengalaman ada dalam sebuah komunitas? Kalau untuk komunitas rohani sih dari saya mulai SMA sudah dalam komunitas rohani dengan teman-teman gereja. Terbawa sampai saya kuliah S1 di Jogja juga punya komunitas pelayanan di sana. Itu plan untuk komunitas gereja. Tapi kalau untuk komunitas sekuler baru-baru ini saja, belum sampai 1 tahun. Hmm, berarti memang berkomunitas itu butuh proses juga ya kakak untuk atau mengenal pribadi-pribadi orang, ya kan kak? Kayak tadi kakak bilang kakak orangnya lebih kayak introvert, ya dosen terlalu suka banyak bicara. Kalau bicara pasti cuma yang penting-penting saja, ya. em, Berarti eh apa kakak? Kalau kotong berkomunitas nih, menurut kakak karena kotong lihat kan banyak sekarang kan banyak komunitas kan kak. Selain komunitas rohani, ada komunitas sekulernya yang tadi kakak bilang drone. Pokoknya ada banyak lah. Kalau pengalaman beta ya kakak, semenjak beta bertumbuh dewasa dari SMA sampai kuliah, beta lihat ada banyak komunitas ternyata dan ada banyak eh kalau bisa dibilang sih ada syaratnya juga orang mau masuk komunitas itu harus begini harus begitu. Beta pernah temui anak-anak muda yang masuk komunitas itu harus begini dan itu dalam konteks yang salah kak. Menurut kakak nih pengalaman kakak masuk komunitas itu kakak pernah temui seng komunitas yang ada syarat-syaratnya gitu kayak ada ketentuan harus begini harus begitu baik dalam tanda kutip yang salah maupun yang benar ya kak. Menurut kakak pernah seng mengalami kayak gitu atau pernah masuk dalam komunitas kayak gitu yang ada syarat-syaratnya? Kalau menurut saya komunitas yang baik itu pasti punya tujuan, punya visi misi di dalam. Hmm. Karena tujuan komunitas itu yang menyetir arah komunitas itu mau kemana, kayak gitu. Dan pasti kalau ada tujuannya, pasti ada yang namanya batasan-batasan. Nah, ada namanya peraturan dalam komunitas itu. Kalau selama saya hidup, selama saya berkomunitas, semua komunitas saya ada aturannya, gitu. Tapi puji Tuhan sampai detik ini juga komunitasnya aturannya juga masuk akal dan sesuai dengan kebenaran gitu kan. Tadi yang sempat Kak Wisya singgung tentang anak-anak muda yang ikut komunitas tapi akhirnya nggak tahu nih komunitasnya dibawa kemana gitu kan. Hmm. Itu yang bahaya menurut saya. Karena kebanyakan anak muda itu ikut rame kan. Teman-temannya semua Iya, ikut komunitas ini akhirnya ikut ke situ. Padahal nggak tahu tuh isinya di dalam seperti apa. iya. Harusnya kita dikasih kebijaksanaan sama Tuhan, dikasih hikmat. Kita nanya nih sama diri sendiri dulu, perlu nggak saya gabung di komunitas itu? Tujuan saya gabung itu apa? Lalu yang kedua kita lihat komunitas itu, orang-orang di dalamnya seperti apa? Membuat kita bertumbuh nggak? Atau hanya untuk senang-senang saja? Atau hanya untuk hobi saja? Tidak ada yang salah sih. Tapi kalau itu akhirnya mengganggu waktu kita untuk belajar, waktu kita untuk bekerja, atau menghabiskan waktu kita untuk tidak lagi dengan keluarga, itu kan yang berbahaya. Mm-mm. Menurut saya Iya. begitu. Jadi harus lihat komunitasnya baik-baik dulu sebelum terjun di dalamnya. Jangan hanya ikut rame, jangan hanya ikut teman-teman, terus ya sudah coba-coba. Ya nggak apa-apa sih coba-coba ya. Hmm. Cuman komunitas itu akhirnya membuat kita tuh punya pikiran, punya pandangan, dan hati-hati. Dari pembahasan kakak nih, tadi kakak bilang, kalau betul lihat, kayaknya kakak lebih banyak bergabung di komunitas yang bisa dibilang benar dan sehat ya. Kalau dari pembahasan Puji kakak tadi Tuhan. kan tadi dibilang komunitas yang benar, komunitas yang benar. Nah, yang ingin bertanya nih kak, bagaimana sih seseorang muda, orang muda itu bisa tahu caranya, ya bagaimana caranya orang muda itu bisa tahu kalau komunitas ini baik atau seng kakak, ya itu bagaimana caranya tuh? Karena ini kita sama-sama hamba Tuhan ya.
Jadi kalau bagi anak Tuhan, kalau pertanyaannya gimana sih caranya punya komunitas yang benar nih? Yang pertama adalah lihat komunitas itu apakah membawa kamu kepada kebenaran atau enggak, bahwa kamu semakin cinta Tuhan atau enggak, kayak gitu. Saya nggak bicara masalah agama, kadang di komunitas saya seperti komunitas Drun itu kan berbagai macam agama ada di dalam, tapi saling menghormati enggak, saling menghargai enggak, yang pertama kayak gitu. Yang kedua, setelah kamu lihat di situ tujuannya ada tujuan kebenaran nggak di dalam komunitas itu. Yang kedua yang kamu lihat itu orang-orangnya. Kan kalau kita mau lihat pohon pasti kita lihat buahnya nih. Nah, apa sih yang dihasilkan oleh komunitas itu? Nah, kita harus kritis. Kita harus belajar untuk kritis sebelum kita memutuskan untuk bergabung di komunitas itu. Kita lihat orang-orangnya dalam seperti apa. Ya nggak apa-apa kepo, nggak apa-apa cari tahu. Karena kan ini penting buat kita gitu kan. Yang ketiga, sesuatu yang benar kan pasti mendatangkan damai sejahtera. Nah, soal damai sejahtera nih, kalau masih untuk anak-anak muda, kalau mau gabung dengan komunitas, saya sarankan untuk diketahui orang tua. Dan kalau bisa diketahui oleh seperti kakak rohani gitu, supaya ada kontrol seperti itu. Karena kalau kita sudah mulai terpikir untuk gabung di suatu komunitas, tapi kita bilang sembunyi-sembunyi atau kita takut untuk bicara jujur, patut dipertanyakan. Kalau sesuatu yang nggak jujur pasti kan nggak bagus, kayak gitu. Apa yang kita takutkan, kayak gitu. Tapi kalau kita damai sejahtera di situ, orang tua kita damai sejahtera, lalu ada kakak rohani kita yang juga damai sejahtera, berarti kita bisa berkembang. Ternyata komunitas itu penting ya kakak. Penting. Berkomunitas itu penting. Seperti topik kita malam hari ini, berkomunitas itu penting kasih yang penting, tapi harus tahu asal usul bibit bobot ya kan kak. Betul. Kayak milih jodoh ya kak. Ya kayak milih jodoh. Harus tahu asal usulnya, harus tahu visi misinya, harus tahu arahannya, tujuannya ya kakak. Dari tadi pembahasan kakak keren sekali. Kalau berkomunitas tuh harus intinya orang tua harus tahu, harus ada kakak rohani ya. Kalau minggu lalu ya di Midnight Worship sebelumnya juga pernah disinggung oleh salah satu narasumber namanya Begi. Beliau juga membahas hal yang sama. Beliau bilang komunitas yang benar itu membantu pertumbuhan iman dan karakter yang benar bertumbuh dalam Tuhan. Sama kayak tadi kakak bilang juga. Tapi ini yang selalu menggelisahkan dalam kita pikiran ini kakak. Kayak karena tadi kakak bilang kalau kotong mau masuk komunitas, kotong harus bertanya ke diri sendiri. Kita perlu sih masuk komunitas ini. Damai sejahtera kasih yang tadi kakak sempat bilang singgung damai sejahtera kasih kalau damai sejahtera sing bertahan. Tapi mungkin menurut kakak karena kakak kebanyakan ya dari pembahasan tadi kita melihat dan merasakan bahwa kakak itu lebih banyak di komunitas rohani. Jadi berkecimpung dengan orang rohani. Tapi kakak ini yang terjadi isu yang terjadi di kalau menurut beta di Maluku ya, yang karena memang beta tinggal di Maluku juga, ya. Di Maluku ini beta lihat banyak komunitas yang sehat kakak. Ada banyak komunitas. Beta pernah temui satu anak di jalanan, dan waktu beta ketemu dia habis minum kakak. Dia habis minum dan beta gali-gali tentang dia punya kehidupan, tentang dia berkomunitas di mana. Ternyata dia berkomunitas di komunitasnya itu nama kita lupa lagi komunitas apa. Pokoknya komunitasnya itu kayak familia coach gitu, kayak gitulah. Dan di dalam komunitas itu memang dong ada berdoa juga kakak. Kalau lihat dari firman Tuhan benar berdoa ya. Tapi dong juga itu kak minum-minuman keras, merokok, kayak gitu kakak. Dan beta tanya-tanya kenapa kayak gitu anak komunitas di dalam situ tuh dong bagaimana anak-anaknya, dan dia jelaskan itu banyak anak-anak yang broken yang bergabung di situ, anak-anak yang broken, anak-anak yang sedang berkasih sayang dari orang tua. Ada banyak bukan anak-anak yang orang kaya saja kakak, yang orang yang mampu saja, tapi anak-anak orang-orang yang ada juga orang-orang bisa dikatakan orang kaya, dan dong sangat nyaman di sana kakak. Kalau mau lihat dong damai sejahtera karena ya dong berdoa tapi juga minum keras, kayak itu dunianya dorang gitu loh kak. Betanya kok adik bisa nyaman di situ, adik bergereja kakak, dan itu gerejanya tuh gereja orang bilang gereja pertobatan kakak, gereja pertobatan. Tapi bukan beta mau gimana, tapi memang itu isunya. Beta ketemu satu anak tuh kayak gitu. Menurut kakak bagaimana nih? Kan tadi kakak bilang kalau masuk komunitas itu selama itu benar berarti dia damai sejahtera. Tapi ada anak-anak muda yang lebih memilih masuk komunitas yang menuju kebenaran tapi dong nyaman.
Karena beta juga punya pengalaman, beta juga berkomunitas kakak pernah. Tapi waktu kotong menanamkan kebenaran, malah itu dong sing nyaman. Mungkin karena kami beta berpikir, mungkin karena beta terlalu keras atau bagaimana sih. Tapi beta melihat orang, beta melihat survei, kok lebih banyak anak-anak tuh lebih nyaman di daerah-daerah kayak gitu. Karena komunitas kayak gitu. Dari pandangan kakak nih, bagaimana kak? Kalau isunya seperti itu kak? Ini isu yang berat ya. Iya, Tapi iya bisa dibilang berat. Tapi nggak hanya di Maluku. Mm. Saya tinggal di Biak juga menghadapi hal yang sama untuk anak-anak muda. Ini masalahnya masalah global nih, masalah global yang dihadapi oleh pelayan-pelayan muda sekarang kan. Iya. Tapi kalau kita mundur ke belakang, kalau untuk anak-anak yang broken home itu mereka sebenarnya kan sedang mencari rumah yang nyaman. Iya. Damai sejahtera yang mereka cari, kenyamanan yang mereka cari dengan cara yang paling gampang, yang mereka tahu, dengan orang yang menerima mereka gitu. Nah, masalahnya adalah sekarang banyak gereja yang menganggap bahwa mereka itu nggak penting, kayak gitu. Kalau saya pernah baca buku itu bilang begini, gerbang terakhir untuk perlindungan seorang anak itu adalah gereja. Jadi kalau dia ditolak orang tua, terakhir yang diharapkan tuh gereja. Biasanya kalau nanti Wisya lihat sebelum anak-anak itu memutuskan untuk keluar hidup jauh dari Tuhan, itu mereka akan ke gereja dulu. Tapi di gereja itu sebagai titik akhirnya itu, kalau mereka lihat mereka ditolak, mereka akan hilang. Kayak gitu. Jadi gereja harusnya berperan lebih aktif untuk menjadi rumah bagi anak-anak seperti itu. Ya kita nggak menyalahkan gereja mana-mana ya, pasti gereja semua punya kebijaksanaan. Gereja juga punya upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi atau membantu anak-anak muda ini. Cuman terlalu banyak gereja yang akhirnya eksklusif, hanya melayani anak-anak muda yang datang baik-baik, yang orang tuanya dengan bangga cerita nih hidup anak saya nih habis terima rapot nilainya bagus, atau anak saya nih sekolah di tempat terkenal kayak gitu-gitu. Tapi ketika melihat anak muda yang lain mungkin yang penampilannya acak-acakan atau kelihatan kita tahu track recordnya yang seperti bikin onar, merokok, minum di mana aja, pastilah saya juga mungkin akan memandang sebelah mata begitu. Tapi itu kesalahan kita. Jadi sebagai gerbang terakhir kita nggak berfungsi, artinya kita kehilangan banyak anak muda kayak gitu. Yang tadi Kak Wisy sempat tanya, ya kan mereka juga cari damai sejahtera. Iya. Tapi damai sejahtera yang mereka cari kan palsu. Yang mereka Iya. butuhkan penerimaan gitu. Makanya kalau di kota-kota besar sama di Ambon ini kasus anak jalanan mungkin banyak ya. Di Biak nggak seberapa banyak sih. Cuman ada komunitas untuk hal-hal seperti itu pasti ada gitu. Dan saya mungkin juga nggak seberapa tahu gitu. Tapi yang saya tahu tugasnya kita sekarang itu apa yang akan kita lakukan untuk mereka. Ternyata ini juga tugas yang ada tugas di sana ya kak, buat kakak rohani, mentor-mentor ya kan kakak, baik di gereja maupun di komunitas supaya anak itu menerima penerimaan dan kasih sayang. Saya boleh tambahkan? Boleh kakak. Jadi gini, sebagai kakak rohani, ini di luar topik tapi ya, sebagai kakak rohani, Okay, kita diminta, kalau kita sudah memutuskan bahwa kita mau melayani Tuhan nih, bukan hanya jadi pendeta ya, bukan hanya jadi pelayan yang aktif pelayanan hari Minggu, bukan. Tapi kalau kita sudah berdoa bahwa Tuhan kasih saya hati untuk melayani jiwa-jiwa, berarti kita generasi harus muda. Benar, berarti kita harus minta pekanya gini, kita mau Tuhan arahkan kita ke siapa, kayak gitu. Kalau kita di hari Minggu contohnya di kumpulan orang banyak gitu, kita bilang Tuhan, di antara anak-anak ini siapa yang mau saya layani, Tuhan mau supaya saya layani dia, kayak gitu. Mentoring gitu ya. Mentoring gitu. Tanya Tuhan, dengan cara apa? Harus dengan caranya Tuhan, bukan dengan cara kita. Ya pastilah sebagai mentor banyak ya dibekali dengan ilmu-ilmu segala macam gitu. Tapi saya pikir Tuhan bisa pakai ilmu-ilmu itu. Tapi kebanyakan kadang mentor lupa untuk tanya Tuhan, dan akhirnya nggak tepat sasaran pelayanannya. Dan akhirnya lebih banyak juga nih mentor-mentor yang akhirnya seperti diperalat sama anak-anak muda gitu kan. Jadi kayak dimintain uang contohnya, atau bagaimana seperti itu. Jadi mentor pun harus punya persiapan yang matang. Ya, betul. Karena mentor itu sama saja dengan guru ya kakak. Karena memanusiakan orang. Tapi beta pernah nih kak baca
statementnya Najwa Shihab. Dia bilang tidak semua orang bisa memanusiakan orang. Jadi dia bilang tidak semua orang bisa memanusiakan orang. Dan memang betul di dalam komunitas juga semua mentor tuh bisa memanusiakan anak itu. Bisa saja dia ditolong oleh orang lain. Atau kayak yang tadi kakak bilang di gereja itu. Karena kan yang tadi kita bilang ada banyak komunitas di luar gereja. Kayak ada komunitas-komunitas yang memang Kristen juga yang berusaha dong punya hati untuk membangun orang. Kayak kakak, kita sempat cari-cari tahu tentang kakak juga. Kakak kan pernah eh, di dalam komunitas gereja melayani anak-anak muda. Otomatis kakak punya pengalaman tuh. Punya pengalaman bagaimana dekat dengan anak, bagaimana tangani anak ini, tangani anak itu dengan karakter yang beda-beda tuh kakak tuh. Ya, ternyata memang betul juga ya, semua orang tuh bisa memanusiakan orang kayak gitu. Yang tadi kakak bilang betul, butuh kepekaan dan butuh kesiapan yang matang untuk melayani anak muda. Karena anak muda nih punya banyak karakter dan tingkat labilnya tuh betul kan tuh paling labil. Oke kakak, lanjut ke topik ya kakak. Apa? Kalau kau bahas tentang komunitas nih kakak, komunitas yang baik yang tadi kakak bilang, yang baik ada yang sembai. Tuh kakak tuh kalau yang baik nih, menurut pengalamannya kakak nih, eh, menurut pengalaman kakak waktu kakak melayani anak-anak muda ya, yang ini komunitas yang baik nih kakak, yang kalau yang tadi kakak lebih banyak di anak muda, pernah sih kakak temui anak-anak itu yang kayak dong rasa senyaman gitu, maksudnya dididik dengan kebenaran firman Tuhan padahal itu komunitas yang baik kakak. Pernah sih kakak mengalami hal kayak gitu? Pernah dong. Pasti Pasti pernah. pernah. Karena untuk membentuk seseorang kan pasti disertai dengan rasa sakit. Gitu. Apalagi dengan mereka punya masa lalu, mereka punya kebiasaan yang mungkin nggak pernah ditegur nih sama orang. Iya. Nggak pernah dikasih masukan nih, tiba-tiba kita datang terus kita kasih ini nggak boleh begini ya, ini harus begini ya, kayak gitu kan pasti kaget juga. Pernah dapat anak-anak yang kurang memberontak itu kayak sedang dalam penyesuaian untuk menyesuaikan diri dengan peraturan dalam komunitas itu. Oke kakak, kalau kakak sendiri nih, kakak pernah kasih masuk dalam komunitas yang bisa dibilang salah? Pernah sih kakak? Sebelum kakak ada dalam komunitas rohani yang pokoknya diajari kebenaran firman Tuhan, harus gini, harus sesuai firman Tuhan ini, harus firman ini. Pernah sih kakak tuh pernah masuk komunitas yang salah kak Seng? Kalau saya tahu bahwa komunitas itu salah kan saya nggak mungkin masuk ya. Tapi ini mungkin salah masuk begitu. Jadi awalnya mungkin terlihat baik. Dari awal memang sudah hidupnya lurus saja kebenaran firman Tuhan. Jadi awalnya masuknya tuh kayak memang masih bagus gitu. Tapi akhirnya kayak kata orang-orang zaman sekarang nih kayak toksik gitu kan lama-lama gitu. Ini yang saya mau bagikan juga. Waktu kita tahu bahwa pastilah kalau kita hidup didiami Roh Kudus. Dan saya percaya semua orang yang mengaku Tuhan Yesus sebagai juru selamat pasti Roh Kudus diam. Dan satu tugas Roh Kudus kan membuat kita sadar dengan dosa kita gitu. Dan waktu orang lain membuat sesuatu yang di luar kebenaran, kita rasa nggak nyaman. Nah waktu itu saya di posisi itu, saya ngerasa kayak aduh kayaknya nggak nyaman ya gitu. Wah keren, ini sudah ada filter dalam diri. Oh jelas harus diaktifkan. Nah ketika sudah nggak nyaman, saya mulai berpikir apakah saya harus keluar dari komunitas ini. Tapi saya nggak enak nih yang punya komunitas, ketua komunitas itu teman saya, teman akrab gitu. Nanti menyinggung atau bagaimana. Tapi saya tahu kalau saya diam dalam komunitas ini saya nggak akan bertumbuh. Mau nggak mau saya akan terlibat dalam percakapan yang mungkin nggak membangun. Perbuatan yang mungkin awalnya biasa aja lah, minum 1 gelas, lama-lama kompromi dan mungkin berkembang dengan cara yang tidak baik begitu. Tapi di titik itu saya berdoa sama Tuhan, harus apa gitu. Kalau memang Tuhan mau saya jadi terang di komunitas itu, ya saya akan bertahan. Tapi Tuhan kasih saya damai sejahtera. Tapi waktu itu Tuhan nggak kasih saya damai sejahtera dan saya berpikir bahwa berarti ini tanda dari Tuhan bahwa Siska harus out dari komunitas itu. Jadi buat teman-teman yang mungkin dengarkan ini dan terlanjur di dalam komunitas, jangan komunitas yang salah ya kakak ya? Di komunitas yang salah, jangan takut untuk keluar dari komunitas itu, tapi dengan cara yang baik-baik. Seperti itu menurut saya. Jangan takut keluar. Kadang kalau keluar juga kita ini apaan nih kayak gitu, tapi nggak apa-apa. Yang penting kamu bertumbuh. Yang penting damai sejahtera kamu dijaga kayak gitu.
Oke, berarti kakak pernah masuk komunitas yang salah. Itu komunitas apa tuh kakak? Bisa cerita sedikit ke Seng? Minta maaf kode etik. Nanti ada yang Oke kak. tersinggung. Dan kakak pernah Seng? Pernah ke Seng waktu masuk komunitas yang salah tuh terus kakak hilaf melakukan kesalahan. Ini kayak pengakuan dosa ya. Seng kakak ini sih mengaku dosa. Pernah. Karena jiwa saya ini kan selain orangnya yang kadang pemalu dan agak-agak gampang sungkan ya sama orang, jadi kayak agak susah gitu loh untuk menolak. Betul, apalagi di situasi yang nggak ada alasan untuk nolak gitu. Itu situasi yang menurut saya paling nggak enak. Tapi harusnya saya bisa terhindar dari situasi itu tuh kalau saya keluar kan. Harusnya saya bisa terhindar dari situasi yang membuat saya harus aduh gimana nih. Harusnya bisa. Makanya ketika saya satu kali di situasi yang membuat saya harus akhirnya nih melakukan hal yang tidak benar, di situ saya belajar lain kali harus dengan tegas nolak. Kayak gitu. Pokok intinya jalan satu-satunya adalah keluar itu ya kakak ya, keluar dari komunitas yang salah itu. Kalau dari saya iya keluar, tapi mungkin ini terlalu ekstrim ya. Dan akhirnya kakak memilih keluar dengan cara yang baik-baik. Iya harus baik-baik dong, kan kita masuknya juga baik-baik. Iya betul, harus pamitan. Iya harus pamitan. Ya oke kak. Oke kakak, lanjut kak. Karena kakak pernah masuk dalam komunitas yang salah, bahkan melakukan kesalahan juga, ya kan? Bahkan langkah yang sangat tepat kakak ambil adalah keluar dari komunitas. Ya ini pesan juga untuk teman-teman muda di luar sana ya kakak. Kalau sudah salah masuk komunitas, sudah rasa ada alarm di sini, ya kan? Roh Kudus berbicara cepat-cepat harus ambil keputusan untuk keluar ya kakak. Oke, lanjut kak. Bagaimana pengalaman kakak nih dalam berkomunitas atau membuat komunitas? Atau mungkin kakak pernah buat komunitas atau kakak pernah berkomunitas, pengalaman apa saja lah kakak, baik buruknya, pengalamannya bagaimana kak? Kalau untuk merintis komunitas pernah sih, dan itu benar-benar berat. Pasti Kak Wisya juga pernah rasa. Pernah. Makanya kalau kita mundur ke belakang, kalau kita mau membentuk satu komunitas atau kita mau tergabung dalam satu komunitas, kita harus siap untuk terima pendapat orang. Apalagi kita tipe-tipe orang yang punya prinsip yang nggak bisa diganggu gugat gitu kan. Itu agak susah nih. Karena kalau dalam komunitas kita harus banyak open minded gitu. Harus banyak membuka wawasan, harus banyak terima pendapat orang, melihat pandangan orang seperti itu. Jadi kalau kesusahan saya di awal-awal waktu saya merintis komunitas itu, banyak suara yang kayak harusnya kamu begini nih, harusnya kamu begini nih, harus begini. Itu pentingnya kalau kita punya tujuan dan visi dan misi gitu. Jadi apapun pendapat orang, kalau kita enggak, ini visi dan misi saya, jadi terus jalan gitu. Waktu saya menghadapi berbagai pertanyaan dan berbagai masukan, ya terima aja gitu. Tapi kan kita tahu kita mau bawa komunitas ini kemana. Gitu. Yang kedua, waktu saya membentuk komunitas tuh selain harus terima banyak pendapat, juga harus belajar untuk menerima kelemahan orang. Ini yang sampai sekarang saya belajar. Karena kan saya juga tipe perfeksionis nih. Maunya sesuai dengan tipe saya dong, kayak gitu. Biar nggak susah nih. Kamu tuh diatur aja biar nggak susah nih kayak gitu. Tapi nggak bisa. Gitu ya, jadi nggak bisa. Karena kan semua orang juga punya kelemahan, sama kayak saya juga punya kelemahan gitu. Tapi gimana caranya supaya kita lihat kelemahan mereka, mungkin kita bantu mereka, dan mereka juga bisa terima kelemahan kita, dan kita bertumbuh bersama. Menurut saya komunitas itu pentingnya di situ. Wah ternyata kakak punya banyak pengalaman juga ya. Ada rohaninya, ada sekulernya. Jadi kalau teman-teman mau tahu bisa cek kakak Siska ya di IG-nya Kak Siska. Mungkin kalau Kak Siska punya IG bisa cek. Oke, kakak satu pertanyaan lagi kakak. Tiba-tiba beta teringat dengan hal ini kakak. Karena kakak pernah bergabung di komunitas yang benar maupun pernah salah juga, pernah lakukan kesalahan juga tadi kakak jelaskan. Beta pengen tanya kakak pernah waktu kakak lakukan kesalahan tuh langkah yang kakak ambil apa sih? Apakah waktu kakak buat kesalahan itu kakak terpuruk sekali atau kakak itu, atau gini kak, berapa lama kakak itu bangkit dari keterpurukan? Contoh waktu kakak tadi buat kesalahan kan di waktu masuk komunitas tuh salah lakukan kesalahan, itu butuh berapa lama sih kakak untuk kakak bangkit lagi ketika kakak buat kesalahan, jatuh bangkit gitu. Dan
waktu itu apakah ada orang-orang yang mensupport hidup kakak atau malah memojokkan kakak waktu itu? Eh, waktu saya membuat kesalahan, Mm-mm. sampai detik ini pun saya pasti sering membuat kesalahan. Pokoknya kesalahan yang paling fatal Eh, waktu kakak masuk komunitas yang salah tuh. Iya, waktu saya membuat kesalahan itu, apalagi tipe kepribadian seperti saya ya, yang maunya lurus gitu, tiba-tiba ada sesuatu yang berlubang atau sesuatu yang nggak cocok kan langsung kayak nggak ada second plan-nya gitu, langsung ambruk semuanya. Di titik saya terpuruk itu, eh, ada satu kali saya menjauh dari Tuhan, karena saya kayak, aduh kayaknya malu deh, saya bilang kepada anak-anak pemuda saya nggak boleh begini, tapi sebenarnya saya lakuin kayak gitu Iya. contohnya kan, malu. Tapi saya pernah baca satu statement, dia bilang gini, waktu kamu berdosa, tapi kamu menolak untuk datang ke hadirat Tuhan karena kamu malu, itu sama seperti kamu tahu kamu kotor, tapi kamu nggak mau mandi. Wah keren ya Kayak quotesnya. gitu. Ulang kakak coba. Jadi kadang kan dosa pelanggaran itu bikin kita malu, Iya. dan kita kayak ngerasa nggak layak di depan Tuhan. Tapi yang sebenarnya terjadi adalah ketika kita berdosa, ketika kita dalam komunitas yang tidak baik, ketika kita udah terlanjur melakukan hal yang tidak bagus, yang tidak layak untuk diomongin ke orang, kita malu. Tapi kalau kita malu terus, kita merasa nggak layak terus, itu sama halnya dengan kita kotor, tapi kita nggak mau mandi. Kayak gitu. Jadi memang malu itu akibat konsekuensi logisnya dari dosa kan. Iya. Tapi ingat bahwa setiap kali kita berbuat dosa, kita buat kesalahan, kita mengaku di hadapan Tuhan, tidak ada satupun kesalahan yang kita utarakan di hadapan Tuhan yang membuat Tuhan nggak sayang sama kita. Iya. Tidak ada satupun confess-nya kita sama Tuhan yang membuat sayangnya Tuhan tuh berkurang sama kita. Nggak ada. Yang membuat kita malu, yang membuat kita sungkan, yang membuat kita merasa bersalah itu kan karena konsekuensi logis dari dosa. Iya. Tapi jangan malah menjauhkan diri dari Dengan Tuhan. Tuhan. Jangan. Wah. Tapi harus datang sama Tuhan. Wah keren ya. Pas kakak bilang itu, kakak bilang kalau katong sudah jatuh, sudah lakukan kesalahan, memang manusia malu terhadap orang. Tapi datang lagi ke Tuhan, kembali ke Tuhan. Intinya mengaku ya, yang tadi kakak bilang. Kita tiba-tiba juga diingatkan Tuhan dengan firman Tuhan 1 Yohanes 1 ayat 9 itu. Jika kita mengaku dosa kita, maka dia setia dan adil, dia akan menyucikan dan membersihkan kita dari segala dosa. Jadi intinya itu ya kakak, kalau kotong jatuh, datang ke Tuhan mengakui, maka Tuhan yang menghapuskan. Iya, betul. Waktu kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, kan karena kita masih hidup di dalam dunia nih. Iya. Dosa kita semua diampuni sama Tuhan. Tapi ada konsekuensi logis Iya. yang tadi saya bilang dari dosa. Contohnya kalau kita terbiasa berbohong, konsekuensi logisnya kita nggak akan dipercaya sama orang. Kan kayak gitu. Tapi waktu kita mengaku dosa itu di hadapan Tuhan, Tuhan ampuni nggak? Tuhan ampuni. Tapi ada konsekuensi logis yang kita terima. Kita nggak bisa menghindari konsekuensi logis. Tapi yang kita bisa adalah setelah kita mengaku, kita stop di situ. Dan kita membuktikan sama Tuhan dan diri kita sendiri, sama orang lain bahwa ini loh saya sudah berubah. Ya mungkin lah nanti akan jatuh lagi. Tapi selalu bangun lagi. Disitulah iman kita sama Tuhan. Kayak gitu menurut saya. Oke Kak, terima kasih banyak Kak. Cukup menarik ya pembahasannya kita, semakin ke bawah semakin bertambahnya jam ya kan, tidak terasa kita sudah 30 menit lebih ya. Pembahasannya cukup menarik, penjelasannya juga sangat menarik sekali. Sebelum Kotong mau tutup nih kakak, mungkin kakak mau kasih pesan-pesan Kak para orang-orang muda di luar sana dalam berkomunitas atau apalah kakak, bagaimana orang muda itu berkomunitas, apa yang dia harus persiapkan ketika untuk berkomunitas. Mungkin kakak mau kasih pesan-pesan sedikit dulu sebelum Kotong tutup Midnight Worship di malam hari ini. Pesan-pesannya mungkin untuk teman-teman di luar sana yang mungkin pengen mengembangkan diri, mengembangkan talenta, mengembangkan bakat, bagus banget untuk mulai berkomunitas gitu. Tapi yang tadi saya bilang harus hati-hati, harus pakai banyak sekali filter dan berlapis-lapis supaya di mana kita berkomunitas di situ kita bisa bertumbuh. Iya. Saya seperti itu. Dan harus tanamkan dalam diri sebelum berkomunitas itu ada prinsip kebenaran yang kita punya. Supaya kita jangan diombang-ambingkan, supaya kita punya pendirian tuh teguh dalam Tuhan. Oke Kak. Wah, cukup luar biasa ya, waktu 30 menit kita membahas tentang berkomunitas itu penting Kak Seng dengan narasumber Kak yang satu ini, Kakak Siska. Luar biasa sekali. Kakak Siska ini juga orang yang
sementara ambil S3 teman-teman di luar sana ya. Jadi kalau mau tahu jauh tentang kehidupan Kakak Siska, bisa cek IG-nya atau Kakak punya Facebook? Ada. Nah, bisa cek Facebooknya Kak Siska juga. Baik teman-teman muda yang ada di luar sana yang senantiasa setia mengikuti Midnight Worship ini, ingat Kakak Siska pesan-pesan tadi, kalau mau berkomunitas pastikan katong punya filter ya banyak untuk bisa filter ya komunitas ini baik kasih yang katong masuk, jangan sampai katong salah masuk komunitas, jangan sampai katong salah mengambil langkah ya. Buat anak-anak muda di luar sana ini pesan dari narasumber katong, filter yang banyak ya, intinya filter yang banyak juga harus makan firman Tuhan, harus belajar firman Tuhan teman-teman, tadi pesannya Kak Siska. Terus harus punya kakak rohani juga supaya katong yang salah memilih komunitas. Oke, mungkin itu saja dari Katong di Midnight Worship hari ini bersama narasumber Katong yang luar biasa yaitu Kakak Siska. Sebelum Katong mengakhiri Katong punya Midnight Worship di hari ini ya, Katong akan mendengar worship dari Katong punya teman-teman yang sudah mempersiapkan worshipnya untuk Tuhan Yesus ya. Sampai jumpa lagi di Midnight Worship berikutnya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati dan selamat menikmati pujian penyembahan dari ketemu teman-teman.